Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk praktikum pemrograman web selanjutnya. Kalau sebelumnya kita mengenal dasar-dasar PHP, kita akan langsung dua materi untuk menjelaskan tentang looping dan function di dalam PHP. Oke, sebelum kita praktekkan, kita coba start dulu sumnya, yaitu Apache sama MySQL ya. Kita start. Ya seperti ini. Jadi pastikan portnya sudah terbuka. Untuk MySQL sama Apache ini sudah on. Terus untuk memastikannya kita buka browser. Silakan Anda pakai browser terserah. Ketikkan localhost. Nah, ini berarti posisi SAM sudah aktif. Oke, kita masuk ke praktikum yang pertama langsung saja. Di dalam looping itu untuk penjelasannya sebenarnya ada di teori, jadi silakan Anda pelajari. Ini kita langsung ke praktek. Yang pertama adalah while. Kita copy filenya, kita buka Notepad++ nya ya. Oke, kita buka. Kita new. Kita pastikan filenya tadi. Oke, kita simpan. Kita kasih nama well.php. Save as tab-nya adalah all type. Seperti ini. Kita save. Untuk penyimpanannya sama seperti sebelumnya. Jadi pastikan bahwa posisinya ada di SAM, htdocs, dan folder yang Anda bikin. Ini nanti berhubungan dengan cara pemanggilan file tersebut. Nah, ini kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya. Kita buat folder di web ya, di sini di htdoc. Jadi nanti kita panggilnya localhost/web/well.php. Oke, kita coba running filenya. Di sini kita tekan localhost/web. Kita enter /well.php. Nah, seperti ini. Jadi oke, untuk penjelasan sintaknya ini ya. Nah, di dalam while, jadi di dalam looping di PHP ada for, ada while, ada do while seperti itu. Nah, di dalam while di sini itu looping atau perulangannya itu sifatnya adalah mengecek dulu baru mengeksekusi atau melooping atau mengulang. Di sini sintaknya yang pertama kita buat variabel baru namanya variabel A, di mana variabel A itu isinya adalah 1. Oke. Titik koma ya. Terus file selanjutnya script selanjutnya adalah while. Kita kondisikan dalam kurung variabel A kurang dari sama dengan 10. Jadi kondisinya adalah mengecek variabel A kurang dari sama dengan 10. Kalau kondisi ini benar, maka dia akan mengeksekusi yang ada di antara kurung buka kurawal di sini. Jadi kita akan mencetak echo nomor variabel A. Terus br break, terus variabel A plus berarti ditambah 1. Jadi logikanya seperti ini. Pertama, variabel A sama dengan 1. Terus kita cek apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka dia akan mengeksekusi perintah ini. Echo, dia akan mencetak nomor sama variabel A, nomor 1, dicetak nomor 1. BR, break atau ganti baris. Terus variabel A plus berarti 1 plus 1 berarti 2.
Jadi nilai A sama sekarang sudah menjadi 2. Kita looping. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka dicetak nomor variabel A, berarti nomor 2. BR break ditambah lagi variabel A plus plus 2 plus 1 sama dengan 3. Terus dicek lagi apakah 3 ini ya, 3 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka dicetak. Seterusnya sampai dengan angka 9. Apakah 9 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka akan dicetak nomor 9. Terus variabel A plus plus 9 plus 1 sama dengan 10. Terus kita cek lagi, kita while-kan. Apakah 10, variabel A sekarang nilainya 10, apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya, karena ada kata sama dengan. Oke ya, maka akan dicetak nomor 10, nomor variabel A 10. Terus BR break ganti baris, variabel A plus plus 10 plus 1 sama dengan 11. Terus kita while, kita looping lagi. Apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak, maka selesai, berhenti. Maka di sini dicetaknya adalah 10. Untuk ngetes lagi, semua di sini 5. Kita ganti angka 5. Kita save, kita refresh di dalam browser, maka akan muncul nomor 1 sama dengan nomor 5. Jadi ingat, untuk while kita kembalikan dulu. Untuk while itu adalah mengecek dulu baru di looping, baru diulang. Terus selanjutnya itu untuk while. Selanjutnya adalah do while. Nah, ini kebalikan dari while. Kita copy dulu. Kita buat file baru di Notepad, new file, paste. Oke, kita simpan dengan nama do strip while.php. Save as tab-nya adalah all type. Oke. Terus kita jalankan. Ini tadi. Terus sini ganti do strip while. Enter. Di sini akan mencetak nomor 3 sampai dengan nomor 11. Oke, kita lihat sintaknya. Nah, do while berbeda dengan while. Kalau while kan mecek dulu, jika kondisinya benar baru di looping. Kalau do while kebalikannya. Jadi diulang dulu, di looping dulu baru dicek. Jadi contohnya ini. Oke, ini contohnya saya samakan. Variabel A nya mulai dari angka 1 saja. Kita save biar sama, kita refresh. Oke, berarti nomor 2 sampai dengan nomor 11. Variabel A sama dengan 1. Yang pertama kali ya. Variabel A sama dengan 1. Kita loopingkan. Variabel A plus plus berarti 1 plus 1. Jadi 2. Echo akan dicetak nomor 2. Oke ya. Jadi kita eksekusi dulu. Terus baru dikondisikan. Well, variabel A berarti sudah jadi 2 ya, bukan lagi 1. Kurang dari sama dengan 10. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya. Maka akan kita looping lagi ke do. Jadi posisi sekarang variabel A 2. Do variabel A plus plus 2 plus 1 sama dengan 3. Maka dicetak nomor variabel A 3. Maka akan dicetak nomor 3. Oke, baru dikondisikan. Apakah 3 kurang dari sama dengan 10? Iya. Terus looping lagi ke atas. 3 variabel A sekarang menjadi 3. Variabel A plus plus 3 plus 1 sama dengan 4. Akan dicetak echo nomor variabel A. Berarti nomor 4 dicetak. Terus di break. Terus baru dicek apakah 4 kurang dari sama dengan 10? Ya. Itu seterusnya sampai dengan angka 10. Sini 9 dulu, 9. Kita do variabel A plus plus 9 plus 1 sama dengan 10. Maka dicetak nomor 10. Break. Terus baru dicek
Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya. Oke ya, masih benar. Maka di looping lagi. Variabel A plus plus 10 plus 1 sama dengan 11. Echo nomor 11. Maka akan dicetak nomor 11 break. Terus dicek apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak, maka akan selesai. Nah, mungkin secara logika bisa bisa disebut ini salah. Tapi ingat, di dalam pengulangan itu tidak semuanya salah logika, tetapi tinggal bagaimana kasus itu terjadi. Kapan kita menggunakan while dan kapan kita menggunakan do while. Nah, ini yang memang perlu dipahami. Dipahami karena penentuan looping di dalam sebuah kasus itu akan menentukan proses benar dan tepatnya kasus tersebut terselesaikan atau tidak. Jadi tidak hanya benar tetapi tepat. Nah, itu yang perlu dipahami, bahwa di dalam looping Anda bisa menggunakan logika urut seperti while. Jadi dicek dulu baru dieksekusi, di looping, atau dual, logika terbalik. Jadi di looping dulu baru dicek. Jadi bisa jadi nanti ketika Anda ketemu kasus dengan logika terbalik, Anda bisa menggunakan dual. Tapi ketika ketemu kasus yang biasa, Anda pakai logika urut menggunakan while. Itu perbedaan cara sederhana antara looping while dengan dual. Oke, selanjutnya ada lagi namanya for. Ini juga looping. Kita coba copy, kita new file di notepad, kita pastikan ya, terus kita save. Kita namakan for.php. Save as tabnya adalah all tab. Kita simpan, pastikan di folder yang sama tadi ya. Terus kita eksekusi localhost /web/for seperti ini. Terus enter. Ini ada error. URL nomor 11 for.php. Nah, di sini nomor 11-nya adalah, di sini kita petiknya ada yang salah. Oke, seperti ini. Oke. For itu adalah perulangan atau looping yang menggunakan proses batas maksimalnya bisa menjadi dinamis. While juga sama sebenarnya, hampir sama seperti while untuk for. Jadi di sini pendeklarasian dan kondisinya dijadikan satu plus loopingnya. Jadi di sini for kita looping variabel A sama dengan 1. Kita deklarasikan variabel A sama dengan 1. Titik koma. Itu yang pertama. Yang kedua, variabel A ini kondisinya. Ini pengecekannya. Variabel A kurang dari sama dengan 10. 1 karena variabel A dimulai dari 1. 1 kurang dari sama dengan 10. Ya, ketika ya dia akan dicetak. Jadi modelnya hampir sama seperti while untuk for. Terus variabel A plus plus, terus dicetak nomor sama dengan variabel A nomor 1. Terus naik lagi, variabel A sama dengan 2. Variabel A apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka dicetak. Plus plus berarti menjadi 3 dan seterusnya sampai dengan 9. 9 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka dicetak. Terus di looping lagi, diulang lagi. 10 apakah 10 sama kurang dari sama dengan 10? Ya, maka akan dicetak. Terus variabel A plus plus berarti 11. 10 plus 1 sama dengan 11. Apakah 11 kurang dari 10? Tidak, maka akan selesai.
Untuk for ini juga sama, karena hampir sama dengan while, jadi silakan Anda menentukan teknik pengulangannya menggunakan apa yang kira-kira secara logika dan secara apa namanya, penulisannya Anda lebih paham. Ini untuk for. Terus selanjutnya ada for each. For each di sini kita menggunakan ini, kita copy. Mana tadi? Oke, notepad, kita new file, kita pastikan, kita save, kita isi namanya for each. For each.php, save as tab-nya adalah all tab. Oke, terus kita jalankan. Kita ganti for each, maka akan dicetak datanya. Nah, for each itu apa? For each adalah looping untuk menentukan data array. Jadi pengulangan dari data array. Data array itu apa? Silahkan Anda pelajari di teorinya. Di sini kita deklarasikan variabel baru namanya variabel A. Variabel A itu bertipe array, isinya di dalam array adalah MacBook, Lenovo, Asus, Toshiba, HP, Sony Vaio. Terus kita for each kan variabel A itu adalah data array S, kita inisialisasikan menjadi variabel value. Jadi variabel A ketika di for each kan diinisialisasi menjadi variabel value. Jadi dibungkus dalam variabel value untuk for each. Dia akan melooping semua data array yang ada di dalam variabel A. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, untuk cara mengeksekusi for each itu karena dia melooping atau mengulang semua data array yang ada dalam sebuah variabel, maka dia akan mencetak semuanya. Di sini echo variable value BR, berarti yang pertama adalah MacBook, BR brick Lenovo, dicetak Lenovo, brick Asus, brick Toshiba, brick HP, brick Sony Vaio, maka akan dicetak semua. Kalau kita mau menambahkan isi array-nya, tinggal ditambahkan saja di sini. Contohnya koma petik Axio seumpama. Seperti ini. Kita simpan, terus kita refresh. Nah, Axio akan muncul. Jadi ingat, di dalam for each dia akan melooping semua data array yang ada di dalam sebuah variabel. Seperti itu untuk for each. Jadi kita sudah mengenal 4 looping. Ada while, ada do while, for, dan for each. While itu untuk pengulangan, yang dimana konsepnya adalah mecek dulu baru di looping. Do while melooping dulu baru dicek. For itu perulangan yang batasannya bisa kita dinamiskan. Konsepnya hampir sama seperti while, jadi dicek dulu. Sedangkan for each itu adalah perulangan untuk mengulang data array. Seperti itu. Oke, selanjutnya implementasi di dalam form. Di sini kita copy. Ingat ya, karena form itu secara logika konsep awal itu menggunakan 2 file, berarti nanti ada file aksinya. Kita save. Di sini kita kasih nama apa tadi? Form looping.php. Oke, kita coba lihat dulu.
Kita eksekusi form underscore looping. Nah, seperti ini. Checkbox. Terus kita lihat form actionnya ada file checkbox.php. Action apa? Jadi action itu untuk menuju ke eksekusinya, metodenya itu adalah metode. Jadi form ini menggunakan metode post. Berarti kita harus buat namanya checkbox.php. Nah, nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, ini filenya belum ada. Kita coba cari yang filenya. Filenya ada di sebentar. Oke. Nah, ini file untuk checkboxnya. Nanti akan saya jelaskan. Kita new. Kita save dengan nama checkbox.php. Save as tab-nya seperti tadi, all tab. Kita simpan. Kita coba, kita refresh dulu. Semua kita pilih Oracle sama MySQL. Kita kirim, database yang Anda pilih adalah Oracle dan MySQL. Di sini URL-nya sudah masuk ke checkbox.php. Oke, kita jelaskan dulu untuk formnya dulu. Jadi kita membuat sebuah input tipenya checkbox, namanya adalah db, terus dalam kurung kotak ya, itu menandakan bahwa variabel tersebut adalah variabel array. Value-nya adalah Oracle. Terus dicetaknya di sini Oracle ya. Terus input tipe checkbox, name-nya db sama semua. Tapi value-nya adalah MySQL. Terus yang ketiga checkbox yaitu adalah SQL Server. Yang keempat checkbox juga yaitu NuDB. Namanya DB semua, name-nya. Ini yang nanti akan saya jelaskan di file checkbox-nya. Oke. Nah, di dalam form looping di sini nanti akan mengeksekusi yang dicentang atau yang di checklist seperti ini. Makanya ketika tadi saya checklist di sini Oracle semua sama SQL Server, maka akan dikirim, akan mencetak yang di checklist saja. Nah, itu dieksekusi. Oke, di sini kirim dulu. Ketika di checklist kirim, itu masuk ke checkbox di sini ya, checkbox.php, file checkboxnya di sini. Jadi kita deklarasikan variabel db sama dengan variabel post db. Post db dari mana? Dari name ini. Oke. Terus database yang Anda pilih, plus echo kita cetak ya, for each. Nah, ini kenapa kita menggunakan for each? Karena data yang dieksekusi adalah data array. Data array dari variabel db. Variabel db adalah data array dari sini. Ini ya. Ini yang mengasumsikan bahwa data variabel ini adalah variabel array. Jadi yang akan dicetak ya, yang di checklist itu yang dieksekusi. Jadi diasumsikan variabel db di sini adalah variabel db yang di checklist atau ada isinya. S variabel database. Variabel db mengacu ke name dari checkbox tadi. Inisialisasikan S variabel database. Maka dicetak echo strip variabel database. Seperti ini break. Terus di break atau ganti baris. Maka akan dicetak yang sesuai di checklist. Kita coba lagi. Coba form looping. Kita coba cek 3. Seperti ini kita kirim. Maka yang dipilih adalah Oracle, MySQL dan NuDB. Baik, itu untuk praktikum yang ketiga tentang looping.
Selanjutnya kita akan membahas praktikum yang keempat. Jadi di video ini sekalian saya gabung sekalian untuk looping. Ya, kita lanjut lagi untuk praktikum yang keempat, tentang function tadi ya. Oke, kita function mungkin langsung saja. Yang pertama ini function perkalian. Kita copy filenya. Ini kita new file, kita pastekan, kita simpan, alt tab. Oke, perkalian belum ada di sini. Perkalian.php kita save. Oke, terus kita jalankan di dalam browsernya perkalian.php, maka akan muncul perkalian 4 kali 5 sama dengan 20, perkalian 7 kali 2 sama dengan adalah 14. Nah, ini filenya. Jadi function itu adalah fungsi yang ada di dalam sebuah bahasa pemrograman, digunakan untuk mempersingkat proses atau meringkas proses, dimana dalam function tersebut atau fungsi tersebut itu bisa digunakan beberapa kali. Kalau ini contohnya di dalam satu file, kalau kita nanti dipakai di beberapa file karena sifat bahasa pemrograman itu adalah dinamis, maka kita tinggal include-kan. Nanti Anda bisa mencari referensi lain tentang bagaimana menginclude-kan, atau nanti di praktikum selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana itu include. Oke, kita fokus ke ini, function. Kita buat function. Cara pembuatannya adalah function spasi nama functionnya, yaitu perkalian, dalam kurung variabel angka 1 dan variabel angka 2. Jadi di dalam function perkalian kita mempunyai dua variabel, yaitu variabel angka 1 dan variabel angka 2. Terus kurung buka kurawal, berarti function ini itu isinya adalah yang pertama variabel A itu sama dengan variabel angka 1. Kita deklarasikan variabel A itu angka 1, variabel B itu angka 2. Sebenarnya bisa pakai ini atau tidak, langsung aja, tapi untuk untuk belajar Anda biar paham cara logikanya dulu. Jadi kita deklarasikan variabel angka 1 itu sebagai variabel A, variabel angka 2 itu sebagai variabel B. Terus ada lagi variabel baru namanya variabel hasil. Variabel hasil itu sama dengan variabel A dikali variabel B. Oke ya. Variabel hasil isinya adalah perkalian dari variabel A dikali variabel B. Berarti variabel hasil itu variabel angka 1 dikali variabel angka 2. Oke. Terus return kita kembalikan nilainya adalah variabel hasil. Nah, cara memanggil function ini, function perkalian ini, itu caranya adalah seperti ini. Kita buat variabel hasil di sini. Variabel hasil adalah variabel hasil sama dengan variabel hasil sama dengan function perkalian dalam kurung 4 nih, koma variabel koma 5. Jadi kita buat variabel baru, ini di luar function ya. Ingat, di luar function. Variabel hasil itu adalah function perkalian di mana isinya adalah 4 dan 5. 4 mewakili angka 1, variabel angka 1. 5 mewakili variabel angka 2. Baru kita cetak echo perkalian 4 kali 5 adalah variabel hasil. Variabel hasil ini mengambil dari ini ya. Oke. Oke, biar tidak bingung di sini saya ganti aja total
seumpama. Apakah bisa? Kita simpan. Oke, bisa ya. Jadi variabel total itu adalah isinya adalah function perkalian dalam kurung 4 dan 5. 4 mengacu ke variabel angka 1, 5 adalah mengacu variabel angka 2. Maka ketika dicetak perkalian 4 kali 5 adalah variabel total. Maka di sini adalah 20. Ingat, 20 ini adalah mengambil dari function perkalian dari angka 1-nya 4, angka 2-nya adalah 5. Terus echo BR break. Cara pemanggilannya bisa seperti yang pertama ini ya. Atau yang kedua, perkalian 7 kali 2 adalah di sini langsung masuk ke function perkaliannya. Perkalian, function perkalian dalam kurung 7 mewakili angka 1, 2 mewakili variabel angka 2. Jadi 7 kali 2 sama dengan 14. Oke, itu function, penggunaan function. Jadi Anda bisa menggunakan cara seperti ini atau langsung seperti ini. Bebas Anda mau pakai yang mana. Yang penting logikanya benar. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu fungsi perulangan. Sini kita copy, kita buat file baru di Notepad, kita simpan. Perulangan sudah ada belum? Kita simpan dengan nama perulangan .php. Kita simpan. Oke, kita coba perulangan .php, enter, maka akan muncul 5, 10, 15, 20 dan 25. Oke, kita jelaskan untuk function perulangan di sini. Kita buat function baru namanya function ulang, di mana function ulang itu ada variabel nilai. Nah, di dalam function ulang ini kita menggunakan looping di dalam isi dari function ulangnya, yaitu for variabel i sama dengan 1, variabel i kurang dari sama dengan nilai. Nilai berarti mengacu ke nanti isi dari function ulangnya. Terus variabel i plus plus. Nah, terus baru di echo variabel i kali variabel nilai. I-nya mengambil dari perulangan dimulai dari angka 1, variabel nilai itu adalah isi dari function ulang. Oke, kita break. Terus tutup looping, tutup for, terus tutup function. Terus cara menggunakan functionnya itu seperti ini. Echo ulang dalam kurung 5. 5 ini mengasumsikan dari variabel nilai. Ingat ya, jadi di dalam function harus ada nilainya, disesuaikan dengan isi dari function tersebut. Jadi variabel nilai isinya adalah 5. Oke ya. Maka akan mencetak 5, 10, 15, 20 dan 25. Oke, nah cara menjalankannya, variabel nilai isinya 5, variabel i isinya 1. Terus 1, variabel i nya 1 kurang dari sama dengan nilai, variabel nilainya 5 ya. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Ya. Maka akan dicetak variabel i 1 dikali variabel nilai. Nilai berapa? 5. Oke, berarti akan mencetak 5 karena 1 kali 5 sama dengan 5. Dicetak BR break, ganti baris. Terus looping lagi karena di dalam function ulang ini menggunakan for untuk looping, menjadi variabel plus berarti 1, variabel i plus plus ya. Tadi kan 1, berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Variabel i sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan variabel nilai? Variabel nilai berapa? 5. Oke.
Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Ya, maka akan dicetak I, variabel I, yaitu 2 kali nilai. Nilai adalah 5. 2 kali 5 sama dengan 10 brick. Maka akan mencetak 10. Dan seterusnya sampai dengan 4. Oke, 4 ya. Asumsikan variabel I sudah sampai dengan 4 nilainya. Kan di looping. Apakah 4 kurang dari sama dengan nilai? Variabel nilai adalah 5. Ya, maka akan dicetak 4 variabel I 4 dikali variabel nilai 5. 4 kali 5 sama dengan 20 BR. Variabel I plus plus berarti 4 plus 1 sama dengan 5. Variabel I sama dengan 5. Sekarang posisinya sudah 5. Apakah variabel I 5 kurang dari sama dengan variabel nilainya 5? Iya, karena 5 kurang dari sama dengan ada kondisi sama dengan di sini. Berarti 5 kurang dari sama dengan 5 masih benar, maka akan dicetak 5 kali 5 sama dengan 25 brick. Terus plus plus 5 plus 1 sama dengan 6. Variabel I sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Variabel nilainya 5 ya. Tidak, maka akan selesai. Maka akan dicetak 5, 10, 15, 20, 25. Kita ganti seumpama isinya 5 di sini, variabel nilainya kita ganti seumpama 3. Kita simpan. Kita refresh. Maka akan mencetak 3, 6, 9. Nah, ini kondisinya. Jadi dia akan berhenti di angka I-nya, variabel I-nya ketika di plus-pluskan menjadi 3, berarti hanya 3 kali looping atau 3 kali perulangan. Saya kembalikan 5 ya. Terus kita ganti, bukan lagi kali, tapi variabel I plus variabel nilai seumpama plus variabel nilai akan mencetak 6, 7, 8, 9, 10. Beda ya. Jadi ingat, untuk isi di dalam looping dan function itu pastikan bahwa sesuai dengan kondisinya. Jadi mau mencetak apa nih? Mau mencetak perkalian tinggal dikali, mau mencetak penambah tinggal ditambahkan saja. Ini untuk function untuk perulangan. Jadi yang pertama adalah aritmatika, yang kedua adalah perulangan, function untuk perulangan. Selanjutnya adalah function untuk kondisi. Nah, di sini. Oke, kita copy. Kita new. Kondisi. Kondisi sudah ada belum? Belum. Oh, sudah ada. Berarti fungsi kondisi. .php. Save. Oke, kita jalankan. Kita ganti namanya fungsi underscore kondisi. Enter. Bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan ganjil. Nah, penjelasannya di sini kita membuat function baru namanya function kondisi. Dimana function kondisi nanti ada namanya variabel bilangan. Terus kita kondisikan, ada kurung buka kurawal isinya. If variabel bilangan mod 2 persen itu mod ya, modulus 2 sama dengan 0. Jika variabel bilangan itu modulus 2 nya sama dengan 0, modulus sisa hasil baginya sama dengan 0, maka akan dicetak bilangan genap. Jika tidak, karena bilangan hanya genap dan ganjil ya untuk untuk contohnya ini. Jika tidak, berarti dia adalah bilangan ganjil. Jadi kondisinya yang pertama, ketika modulusnya 2 sama dengan 0, jika modulus 2 dibagi 2 sama dengan 0, hasilnya sisanya adalah 0, maka dia disebut bilangan genap. Jika modulusnya modulus 2 nya tidak 0, maka disebut bilangan ganjil, dicetak bilangan ganjil. Nah, cara menggunakan function tersebut adalah kondisi echo kondisi nama fungsinya ya, mengajukan nama fungsinya dalam kurung 7. 7 ini mewakili variabel bilangan, maka akan dikondisikan di dalam function kondisi.
if apakah bilangan, variabel bilangan 7, apakah 7 dibagi 2 sama dengan 0? Tidak, karena 7 dibagi 2 itu kan 3, sisanya 1, maka dia akan dicetak else, bilangan ganjil. Terus yang kedua, ini break ya. Kedua, kondisi, function kondisi dalam kurung 8 mewakili variabel bilangan ya. Maka apakah 8 di sini dibagi modulus 2 sama dengan 0? Iya. 8 dibagi 2 kan 4, sisanya 0. Oke ya, jadi dia bilangan genap, maka dicetak bilangan genap. Terus yang ketiga, kondisi 9, function kondisi isinya adalah 9 mewakili variabel bilangan. Kita cek, kondisikan apakah variabel bilangan berarti 9 modulus 2 sama dengan 0? Tidak, maka dia skip, menghiraukan kondisi if, berarti dia akan langsung masuk ke else, jadi bilangan ganjil. 9 itu adalah bilangan ganjil. Ganti yang angka banyak lagi, seumpama 113. Ini yang ketiga ya, baris yang ketiga. Kita simpan, kita refresh, tetap bilangan ganjil. Ganti yang bilangan genap, seumpama 118. Kita simpan, refresh, jadi bilangan genap. Itu ya. Jadi untuk function kondisi, jadi di sini kita sudah mempraktekkan tentang function, tentang aritmatika, perhitungan, matematika. Terus ada function perulangan, function untuk looping, ada lagi function untuk kondisi. Jadi sudah 3. Ini untuk contoh latihannya memang Anda harus selalu mencari kasus-kasus lain untuk mempertajam logika Anda, terutama untuk function di sini. Terus slide selanjutnya adalah latihannya. Bagaimana kita membuat sebuah kode ini, sebuah output ini, jadi dari 1 sampai dengan 17 itu akan menampilkan satunya biru adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya warnanya merah. 2 ini apa? Brown ya. Coklat adalah bilangan genap. Bilangan genapnya adalah hijau warnanya. 3 adalah bilangan ganjil. Ini kalau Anda membuat manual kan bisa tuh, berarti ada 17 baris. Tetapi karena kita pemrograman tidak seperti itu. Caranya adalah ini. Oke. Kita copy. New, kita simpan. Function apa ya, fungsi latihan .php. Oke, seperti ini kita jalankan. Fungsi tadi latihan. Nah, persis sama seperti hasilnya ya, seperti ini. Persis. Oke, ini kodenya. Kita buat variabel baru, function baru, function baru namanya function hitung. Dimana function hitung dalam kurungnya variabel nilai 2. Nah, ini contoh yang lumayan kompleks di dalam sebuah fungsi. Jadi di sini bisa menggabungkan beberapa beberapa logika. Ada for dan if, ada looping dan ada if seleksi kondisi. For kita looping, variabel i sama dengan 1. Variabel i berarti 1 kurang dari sama dengan variabel nilai 2. Variabel nilai 2 nanti isinya. Terus variabel i plus plus. Terus di dalam looping kita kondisikan if variabel i mod 2 sama dengan 0 jika variabel i itu adalah modulus 2, sisa hasil baginya sisa hasil bagi 2 nya adalah 0, maka akan
apa namanya, membuat sebuah variabel cut dan variabel bill. Variabel cut ini isinya adalah font colornya green, bilangan genap. Variabel bill font colornya brown, coklat. Terus dicetak variabel i. Oke ya. Terus jika tidak, else di sini mengacu ke if. Jadi jika variabel i modulus 2-nya tidak sama dengan 0, maka variabel cut isinya adalah font colornya red, bilangan ganjil. Warna bilangan ganjilnya adalah merah. Terus variabel bill font colornya adalah blue, biru, mencetak variabel i dari hasil loopingnya. Terus tutup else, jadi sudah selesai, baru dicetak di sini echo variabel bill. Variabel bill itu mengacu ke variabel i adalah variabel cut. Bisa genap, bisa ganjil, tergantung dari kondisinya. Di looping terus sampai selesai. Terus tutup ya. Selesai di echo di for, di looping, dan ditutup di function. Nah, cara memanggilnya itu seperti ini. Echo hitung, berarti function hitung dalam kurung 17, berarti 17 itu mengacu ke variabel nilai 2. Oke, kita coba. For di dalam hitung, function hitung, variabel i sama dengan 1. Apakah 1 variabel i ya kurang dari sama dengan variabel nilainya adalah 17? Ya, maka kan di looping, di eksekusi. Tapi eksekusinya ada kondisi nih. Apakah 1? Nah, apakah 1 modulus 2 sama dengan 0? Apakah 1 ketika dibagi 2 sisa hasilnya adalah 0? Tidak. Maka dia masuk ke else. Variabel cut-nya color font colornya adalah red, isinya adalah bilangan ganjil. Variabel bill font colornya adalah blue. Maka akan dicetak variabel bill 1, variabel bill 1 ya, variabel i adalah variabel cut karena dia else, berarti bilangan ganjil. Variabel bill 1 adalah variabel cut, bilangan ganjil, warnanya merah. Terus looping lagi nih, plus plus, berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Variabel i sekarang isinya adalah 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan variabel nilai 2? Variabel nilai 2 17? Ya, maka dikondisikan. Apakah 2 modulus 2 sama dengan 0? Ya, sisa hasil bagi 2 adalah 0. Maka akan dicetak variabel bill itu font colornya adalah brown 2 adalah variabel cut, bilangan genap, seperti ini. Dan seterusnya sampai dengan 17. Oke, ini mungkin terlalu banyak, saya sederhanakan, semua 3 saja. Oke, seperti ini. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini dinamis sekali. Jadi sampai 2 tadi ya. Jadi 2 adalah bilangan genap. Oke, kita lanjut. Variabel i sama dengan 3 karena sudah di plus-plus tadi. Apakah 3 kurang dari sama dengan variabel nilai 2? Variabel nilai 2 adalah 3. Ya, maka akan dikondisikan. Apakah 3 variabel i modulus 2 sama dengan 0? Tidak, maka dia masuk langsung ke else. Variabel cut-nya adalah bilangan ganjil, variabel bill adalah variabel i, maka akan dicetak variabel bill yaitu 3 di sini warnanya biru adalah variabel cut, warnanya merah, isinya adalah bilangan ganjil, Lanjut lagi, plus plus 3 plus 1 sama dengan 4. Jadi variabel i sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan variabel nilai 2? 3? Tidak, maka selesai. Jadi untuk pemanggilan fungsi seperti ini yang dinamakan bahasa programan. Jadi sedinamis mungkin kita meringkas kode. Kalau mau banyak di sini tinggal ditambah saja 300.
Jadi di dalam apa namanya variabel nilainya menjadi 300. Kita refresh saja. Maka akan dicetak 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 300. Seperti ini ya. Jadi ini fungsi untuk pemanggilan output dari seperti ini. Jadi kita tinggal mainkan isinya saja. Itu di PHP akan mengeksekusinya seperti itu, sedinamis itu. Jadi inilah fungsi dari sebuah bahasa pemrograman, dalam hal ini PHP ya, untuk web. Jadi bagaimana Anda mencobanya, harus dicoba dulu terus sampai dengan Anda benar-benar paham tentang bagaimana itu bahasa pemrograman bekerja. Jadi di sini ada for, ada if, ada looping, ada kondisi. Kenapa ini saya contohkan? Karena ya kembali lagi karena inti dari pemrograman adalah looping dan kondisi. Kalau di sini Anda mau ada aritmatika, silakan. Anda coba explore terus untuk latihannya dengan berbagai macam kasus untuk mempertajam logika pemrograman Anda. Oke, selesai untuk functionnya itu. Jadi silakan Anda coba-coba lagi, Anda praktekkan apa yang sudah saya jelaskan di sini. Kembali lagi, ini hanya contoh sederhana untuk mempertajam. Memang Anda perlu banyak latihan dan memperbanyak kasus. Itu saja mungkin penjelasan saya untuk praktikum 4 ini. Tadi di sebelumnya ada praktikum 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.